Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas hewan laut dalam. Yaps, ikan yang hidup dalam kegelapan di bawah permukaan perairan yang disinari matahari, yaitu di bawah zona fotik. Ternyata ikan laut dalam yang paling banyak adalah ikan lentera. Ikan lentera adalah ikan mesopelagi kecil dari famili Myctopidae. Myctopidae diwakili oleh 246 spesies dalam 33 genera dan ditemukan di samudra di seluruh dunia. Ikan ini dinamai ikan lentera karena cukup mencolok menggunakan bioluminescence. Apa sih bioluminescence? Bioluminescence adalah fenomena yang terjadi di lingkungan laut melibatkan organisme planktonik, bakteri, dan protozoa. Fenomena ini adalah adanya emisi cahaya yang dihasilkan makhluk hidup karena reaksi kimia tertentu. Emisi cahaya yang dihasilkan berasal dari enzim yang sudah dikatalis melalui reaksi oksidasi. Bioluminescence hasil dari reaksi kimia di mana konversi energi kimia menjadi energi radiasi langsung dan hampir 100% efisien. Ikan laut dalam selanjutnya adalah cumi-cumi vampir. Wah, unik ya namanya. Meskipun namanya menakutkan, tapi ukuran cumi-cumi ini relatif kecil loh teman-teman. Panjang tubuhnya maksimum hanya 15,4 cm. Oh ya teman-teman, meskipun cumi ini memiliki kesamaan dengan cumi-cumi dan gurita yang kita kenal, tapi beda loh. Cumi-cumi vampir ini merupakan anggota tersisa dari keluarganya. So, jenis ikan ini sering dipanggil fosil hidup. Selanjutnya ada ikan blobfish. Cukup aneh ya rupanya teman-teman. Ikan yang memiliki paras aneh ini biasanya hidup di lepas pantai Australia, bagian Tenggara dan Tasmania hingga Selandia Baru. Lihat deh teman-teman, aneh ya bentuknya. Ikan blobfish ini mengalami perubahan fisik saat berada di daratan karena perubahan tekanan teman-teman. Selain itu, ikan ini juga dijuluki ikan terjelek di dunia. Hiu berjumbai. Hiu ini ditemukan di perairan Jepang pada 21 Januari 2007. Para ahli memperkirakan hiu ini biasanya menelan mangsa tanpa mengunyahnya dengan sempurna, yaitu dengan membengkokkan tubuhnya agar si mangsa bisa leluasa masuk ke perutnya. Hiu ini penyebarannya merata di laut dalam perairan Atlantik dan Samudra Pasifik. Selanjutnya ada hiu goblin. Hewan ini disebut fosil hidup karena satu-satunya spesies yang masih ada dari keluarga Mitsukuridae. Dengan garis keturunan tua sekitar 125 juta tahun teman-teman. Biasanya hiu ini berada di lereng atas benua, lembah bawah laut, dan gunung laut di seluruh dunia pada kedalaman lebih dari 100 meter teman-teman. Ciri khas hewan berkulit merah muda ini yaitu memiliki moncong pipi yang panjang dengan rahang yang menonjol dan giginya seperti kuku yang dapat menonjol keluar. Panjang hiu goblin ini dapat mencapai 3 hingga 4 meter saat dewasa. Hiu ini bergerak dengan lambat karena tubuhnya lembek dan siripnya yang kecil. Spesies ini memangsa teleos, cumi, dan krustasea. Karena moncongnya yang panjang, memungkinkan hiu ini dapat mengambil mangsa dengan cepat menggunakan rahangnya loh teman-teman. Selanjutnya ada kepiting laba-laba. Jadi kepiting atau laba-laba nih? Kepiting lah ya. Kepiting laba-laba. Hihihihihi. Kepiting ini adalah spesies kepiting yang hidup di kedalaman laut Jepang. Ciri utamanya yaitu memiliki kaki yang tergolong paling panjang di antara arthropoda, yaitu mencapai 3,8 meter. Tetapi ternyata walaupun kaki kepiting ini cukup panjang, tetapi mudah terputus loh teman-teman.
Tubuhnya dapat berkembang hingga 40 cm dan beratnya dapat mencapai hingga 19 kg. Wah, besar sekali ya. Mereka dikenal sebagai hewan yang cukup lambat dan tidak berbahaya bagi manusia. Bahkan para nelayan sudah sejak lama menangkapnya untuk dijual sebagai makanan. Namun karena sejak awal penangkapan kepiting ini tidak terkendali, akhirnya keberadaannya semakin sedikit. Pada musim semi, kepiting pindah ke lautan yang dangkal untuk bereproduksi, guys. Sehingga menyebabkan aturan penangkapan dilarang selama musim semi. Kepiting ini adalah hewan omnivora. Mereka suka memakan tumbuhan laut, moluska, krustasea, dan bangkai hewan yang ada di laut. Lanjut, ada kutu raksasa. Wah, kutu tapi raksasa, ada di laut. Segede apa sih? Kutu raksasa adalah salah satu dari sekitar 20 spesies isopoda di genus Bathynomus. Diperkirakan dapat ditemukan di perairan yang dalam dan dingin di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Ukuran tubuhnya mencapai 40,6 cm dan beratnya 11,7 kg. Kutu ini termasuk hewan yang bergerak dengan lambat. Mereka biasa memakan hewan mati. Kutu ini dapat menyimpan energi dari satu kali makan untuk berbulan-bulan. Wah, lama ya. Selanjutnya ada black dragonfish. Cara ikan ini menarik perhatian mangsa adalah dengan cahaya yang berasal dari bagian sekitar perut dan di sekeliling mata. Ikan ini bertubuh ramping dan panjang yang tinggal di perairan laut dalam dengan kedalaman antara 1.500 hingga 2.000 meter. Ketika black dragonfish terancam, fotopores yang mencakup bagian atas dan bagian bawah tubuhnya dan juga terletak di bawah mata dan di ujung dari barbelnya yang panjang akan menyala. Keunikan ikan ini yaitu mirip alien, teman-teman, dan ada juga yang bilang mirip naga. Ikan ini berburu menggunakan iming-iming yang bercahaya di ujung barbel yang terletak di dagu. Ia menggunakannya untuk menarik perhatian mangsa yang salah mengira kalau iming-iming tersebut adalah makanan. Yang kesembilan ada scorpion fish. Mengacu pada ikan pari dalam keluarga Scorpanidae, secara kolektif mereka disebut rockfish atau stonefish karena mereka adalah penghuni dasar yang disamarkan menyerupai batu atau karang. Famili ini mencakup 10 subfamili dan setidaknya 388 spesies. Semua scorpion fish memiliki duri berbisa yang memberikan nama umum pada ikan tersebut. Meskipun sengatannya berakibat fatal bagi manusia, ikan ini tidak agresif. Ikan ini hanya menyengat saat terancam atau terluka loh. Ciri khas ikan ini yaitu tubuhnya terkompresi dengan mulut lebar, tubuh yang padat dengan tonjolan atau duri di kepalanya, 11 hingga 17 duri punggung dan sirip dada dengan jari-jari yang berkembang baik. Pembahasan kita yang terakhir adalah ikan Dumbo octopus. Adalah jenis gurita yang merupakan hewan yang ditemukan di palung terdalam yaitu Palung Mariana. Termasuk hewan yang bisa bertahan hidup di kedalaman hingga 7.000 meter ya guys. Gurita ini memiliki ukuran panjang yang bervariasi, namun sebagian besarnya memiliki ukuran panjang sebesar 20 hingga 30 cm. Dan spesies terbesar yang pernah ditemukan berukuran sepanjang 1,8 meter. Seperti gurita pada umumnya, Dumbo octopus memiliki 8 tentakel. Gurita ini memiliki kulit di antara tentakelnya yang bisa membentuk jaring, sehingga dapat mempermudah menangkap mangsa yang berukuran cukup besar. Dan ketika ia menemukan sesuatu untuk dimakan, mereka akan menelannya secara utuh. Gurita ini merupakan satu-satunya kelompok gurita yang habitat hidupnya di zona laut terdalam dengan rata-rata kedalaman sebesar 13.100 kaki atau sama dengan 4.000 meter. Bahkan beberapa spesies ditemukan pada kedalaman 23.000 kaki atau setara dengan 7.000 meter.
Fakta lain tentang Dumbo octopus ini adalah tidak memiliki breeding seasons atau musim kawin karena statusnya yang langka. Sehingga sperma dapat digunakan untuk pembuahan kapanpun kondisi lingkungan memungkinkan untuk mereproduksi. Bayi gurita yang lahir sudah harus mampu beradaptasi secara mandiri. Dan pada umumnya bisa hidup selama 3 hingga 5 tahun. Itu dia teman-teman, 10 jenis ikan laut dalam yang cukup bervariasi dengan ukuran, cara memangsa, bahkan cara reproduksinya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Nantikan video selanjutnya. See you!